dunia bahwasannya rakyat, Polri dan TNI serta Presiden bersatu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya sudahi saja dengan ini. Saya buka Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah. Aksi simpatik dan pawai bermotor ke gedung rakyat untuk menyampaikan aspirasi dibuka. Tepuk tangan dong. Jangan terlalu tegang kali aksi simpatik ini. Baik, selanjutnya kepada pembawa acara. Ya, terima kasih kepada Bang Fahri Lubis. Ya. Bang Fahri siapa, Pak? Bang Fahri Lubis. Oh, sebagai Pimpinan dan penanggung jawab aksi simpatik dan konvoi bermotor ke gedung rakyat. Ya, jelaskan Bang tentang kegiatan ini, kira-kira tujuan apa sih Bang? Dasar daripada kronologis dari latar belakang kegiatan ini adalah kita mewadahi aspirasi rakyat yang trauma terhadap COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Maka saya dan kawan-kawan, para tokoh, dan termasuk juga para akademisi dan kesehatan, terutama Ibu Siti Fadilah yang selama ini terus berjuang. Ya, untuk bagaimana agar rakyat Indonesia ini kesehatannya itu kita bisa berdikari. Nah, jadi ini latar belakangnya, agar kegelisahan, trauma rakyat itu diwadahi. Nah, kita memulainya dengan aksi simpatik ini. Jadi beda demonstrasi dengan aksi simpatik. Aksi simpatik itu adalah gerakan moral, aspirasi kita, masyarakat akhirnya mendukung. Jadi ini adalah solusi aspirasi rakyat dari Sabang sampai Papua itu di pusat ini kita tampung, kita arahkan. Nah, maka kenapa diadakan pertama di sini di Patung Kuda, depan di sana, agar Presiden melihat, jangan mendengar dari menteri-menteri pembantunya saja bahwasannya rakyat sudah bersedia, kan gitu, setuju, kan gitu, COVID TBC ini diuji coba. Nah, kita dalam hal ini, saya sebagai pemimpin daripada gerakan ini, kita penelitian itu nggak ada masalah sebetulnya, karena penelitian riset, ya kan, cuma kata-katanya itu, ya kan, uji coba, ini yang tidak benar. Dan kenapa diekspos? Ya kan, lakukan aja riset, penelitian oleh pihak Bill Gates, kan gitu. Tapi jangan dipaksa rakyat ini. Ya, kalau penelitian itu kan survei, riset, itu kan boleh, ya kan. Jadi kita tidak mau digoreng bahwasannya Pak Presiden itu sudah dibeli dengan dana hibah oleh Bill Gates. Ini yang kita rakyat tidak setuju. Kita tidak ingin seolah-olah Presiden itu menerima uang hibah itu. Padahal itu kan biaya untuk riset. Nah, satu. Kedua, kenapa DPR tidak sebagai legislatif, tidak proaktif? Kenapa diam? Kan harus ada kajian riset ini. Harus dikawal oleh DPR. Ya kan, khususnya Komisi 9 yang membidangi kesehatan, penduduk, kan gitu, kependudukan. Nah, ini yang menjadi dasar latar belakang kita. Ya, jadi ini bukan kita anti kepada suatu kebijakan, tetapi bagaimana pemerintah dan eksekutif, legislatif itu, serta yudikatif itu bekerja sesuai amanat undang-undang. Ya, jangan atas dasar kepentingan kelompok dan golongan. Jelas, kita ingin Pak Prabowo ini sukses membawa perubahan yang katanya pro rakyat. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya mengucapkan kepada media juga harus bersikap adil. Ya, kalaupun ada suara-suara rakyat seperti ini, ya di backup seperti ini dari rekan-rekan media yang hadir. Saya terima kasih. Ya, karena apa? Karena memang dunia sekarang ini siapa yang kuat di mainstream itu yang dia. Nah, tetapi kita juga tidak masalah karena kita bukan memprovokasi, tapi sampaikanlah yang hak itu hak. Nah, saya juga nggak ingin media itu di stigma sudah menjadi pesanan. Kalau rakyat menyampaikan aspirasi, dibilang media itu takut dibungkam. Akhirnya media takut dibredel. Tidak seperti itu. Seperti demo ini viralkan, beritakan kemana-mana. Karena ini edukasi, supaya rakyat menyampaikan aspirasi dan media pun ikut serta
tidak mungkin dibredel karena memberi berita yang seimbang. Itu dia. Nah, yang terakhir, gol yang diharapkan dari aksi ini itu Seperti apa? adalah satu, presiden mendapat dukungan dari rakyat untuk menolak. Jadi bukan udah diteliti terus kata presiden, kami menolak. Nggak boleh, karena itu udah ada perjanjian. Tapi kalau rakyat yang menolak, presiden harus ikut rakyat. Kan yang dipilih presiden kan dimilih rakyat. Nah, jadi ini bentuk. Jadi kepada rekan-rekan media kita yang cinta tanah air, mohon diedukasi, diberitakan kepada rakyat dari Aceh. Jangan menjadi oposisi, ya kan? Kita hanya luruskan. Nah, seandainya vaksin ini nanti hasil telitinya baik, kan gitu bagus. Nah, itu juga tidak boleh dipaksakan. Jangan dipaksakan gitu ya. Jangan dipaksakan kan? ya. Yang mau silahkan. Kita kan demokrasi terpimpin. Kan ada juga masyarakat yang mau divaksin. Mau vaksinnya dari mana nggak ada masalah. Ada. Kita jangan nafikan itu. Tapi jangan dipaksakan ya, Bang. Tapi jangan dipaksakan, jangan diwajibkan, bahkan dikena denda. Karena ada undang-undangnya sudah disiapkan itu. Dalam undang-undang Cipta Kerja, undang-undang kesehatan. Kami, para tokoh-tokoh, para pengamat ini, kami itu teliti. Nah, jadi bukan memprovokasi melawan ini untuk anti terhadap kebijakan pemerintah. Mengedukasi, mensosialisasi agar benar. Kalau benar-benar mau menjaga kesehatan anak bayi sampai mati dijaga oleh pemerintah sesuai undang-undang, ya yang benar caranya. Nah, itu yang kita ingin sampaikan. Alasan penolakannya apa ya? Alasannya menolak. Ya, alasan penolakan pertama, setelah disetujui baru diadakan uji coba. Harusnya kan diriset dulu, dipanggil DPR, Komisi 9, ya kan, Bill Gates. Ini kan langsung tembak langsung. Nah, kami tahu ini sudah digarap waktu masa era Pak Jokowi oleh menteri yang sama, Pak Prabowo. Ya karena udah dilanjutin oleh Pak Jokowi, ya dia kan menjaga para pendahulunya kan gitu. Dia lanjut. Nah ini makanya tadi dalam penyampaian aspirasi, nah itu kami ingin menteri ini dicopot. Menteri Kesehatan ya, Pak? Ya, Menteri Kesehatan. Itu goal yang kami harapkan. Kenapa? Menjadi pelajaran menteri-menteri yang lain. Jangan mantan menteri yang lama masih dipakai, tapi tadi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu masih dia sorong ajukan kepada presiden yang baru. Nah, ini kan tidak. Sementara kan berbeda cara kepemimpinan. Ya, walaupun Pak Prabowo sepakat bersatu, mau mantan presiden siapa, itu semua bersatu. Supaya rakyat bersatu kan gitu. Nah, itu target utama kita.